Halo semuanya, selamat datang di channel Ceritain Film. Semoga hari kalian menyenangkan dan selalu sehat ya. Oh iya, untuk yang baru gabung dengan channel ini, silahkan tonton dulu ulasan 5 sequel X-Men sebelumnya ya, supaya paham alur cerita dan para tokohnya juga. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Nah, setelah Eric gagal memutankan semua manusia biasa dan akhirnya ditahan di penjara plastik, komplotannya yang tersisa yaitu Mystic berusaha membebaskannya. Sekarang musuh para X-Men adalah seorang kolonel yang juga benci dengan mutan dan berusaha membunuh semua mutan dengan menggunakan kekuatan Charles. Nah, gimana bisa kolonel yang hanya manusia biasa menggunakan kekuatan Charles untuk memusnahkan mutan? Nah, langsung aja ceritain film X2 X-Men United. Scene dibuka di kediaman Presiden Amerika yaitu The White House. Di situ lagi ada tur keliling White House dan ada seseorang yang mencurigakan. Orang itu lalu menerobos keamanan dan punya ekor warna biru. Kayak yang kenal nih ya. Kalau udah nonton sequel yang Apocalypse dan Dark Phoenix, pasti tahu ya siapa dia. Di ruangannya, presiden yang sedang kerja buru-buru diamankan. Tapi makhluk berekor biru itu sangat cepat dan juga bisa pindah tempat. Gak lama, dia sudah ada di ruangan di mana presiden diamankan. Polisi yang berusaha nembak pun sia-sia karena makhluk itu bisa pindah tempat. Dalam sekejap, semua polisi kalah dan presiden mau ditusuk oleh makhluk itu. Untungnya ada polisi yang masih sadar dan menembak makhluk itu. Pisau yang tadinya buat ngebunuh presiden pun tertancap di meja dan bertuliskan mutan freedom now. Atau dalam bahasa Indonesianya sekarang adalah kebebasan mutan. Beralih ke pegunungan salju dan ada Logan di situ. Ingat di akhir sequel sebelumnya, Logan ingin tahu masa lalu yang selalu ada di mimpinya dan itulah tujuannya di sana. Di suatu museum, terlihat Storm sedang menjelaskan tentang manusia purba kepada muridnya. Di situ juga ada Cyclops dan Jean. Tiba-tiba komputer di sana menjadi error karena pengaruh kekuatan Jean yang sedang kacau. Akhir-akhir ini pun Jean sering mendapat firasat bahwa kejadian buruk akan terjadi. Di kantin, ada orang yang mau pinjam korek ke si John atau Pyro. Tapi malah diledekin. Bobby dan Rock yang udah memperingatkan Pyro pun gak dianggap dan Pyro malah membuat kekacauan. Bobby terpaksa ngeluarin kekuatannya. Tapi tiba-tiba semua manusia biasa di sana jadi diam. Ternyata Charles memakai kekuatannya supaya manusia biasa di sana tidak sadar bahwa Bobby dan Pyro sudah menggunakan kekuatan mutannya. Setelah mendengar berita tentang serangan mutan di White House, mereka pun pergi dari museum itu. Di White House, seorang kolonel bernama William Stryker memanfaatkan keadaan ini untuk minta izin presiden untuk melakukan operasi khusus dan dikenalkan dengan Senator Kelly yang sebenarnya adalah mistik yang sedang menyamar. Ternyata Stryker sudah sejak dulu meneliti tentang mutan. Nah, yang udah nonton sequel Days of Future Past pasti udah tahu ya siapa si Stryker ini. Stryker sudah mengumpulkan bukti adanya fasilitas latihan mutan di utara New York yang diketahui informasinya dari Eric atau Magneto. Fasilitas mutan ini nggak lain adalah sekolah mutan milik Charles. Ternyata operasi khusus yang dimaksud adalah menangkap dan menginterogasi mutan di sekolah Charles. Presiden pun menyetujuinya asal jangan ada mutan yang dibunuh. Di sekolah, Rock menyambut Logan yang sudah pulang dan dikenalkan dengan Bobby sebagai pacar Rock. Di Cerebro, Charles bersama Logan lagi nyari mutan biru yang nyerang presiden. Yang putih itu manusia dan yang merah adalah mutan. Charles memberitahu Jean lokasi mutan itu dan bersama Storm, Jean akan membawa mutan itu ke sekolahan milik Charles. Sementara Charles dan Cyclops akan pergi menemui Eric. Sedangkan Logan diminta untuk menjaga murid-murid di sekolah itu. Di penjara plastik, Stryker datang dan ternyata dialah yang membangun penjara itu khusus untuk Eric. Ia lalu memberikan suatu zat ke leher Eric dan dari Eric lah Stryker tahu tentang Charles, tata letak sekolahnya dan juga Cerebro. Nah, jadi diketahui bahwa zat itu bisa membuat mutan atau manusia menuruti perintah Stryker. Di tempat Stryker,
Mystic menyamar menjadi bawahan Striker dan masuk untuk mencari informasi tentang penjara plastik tempat Eric dipenjara. Ia menemukannya dan hampir saja ketahuan. Jean dan Storm sampai di sebuah gereja tua di Boston dan menemukan mutan biru itu yang adalah seorang teleporter. Mereka berhasil menangkap mutan itu yang bernama Kurt Wagner atau disebut juga Nightcrawler. Kurt sangat taat dengan agama, dan ketika ditanya Storm tentang peristiwa di White House, dia bercerita bahwa yang diingatnya adalah dia berada di gereja itu dan sesudahnya dia tidak ingat dan tidak bisa mengontrol dirinya. Dan ternyata di leher Kurt ada luka seperti di leher Eric. Di penjara, Charles akhirnya ketemu dan bertanya apa yang Eric tahu tentang penyerangan presiden. Tapi Eric ngomong dia tidak tahu apa-apa dan malah ngomong kalau Striker yang anaknya pernah jadi murid Charles sering mengunjungi Eric. Nama anak Striker adalah Jason. Tapi waktu itu Charles tidak berhasil membantu Jason. Nah, membantu tentang apa nih ya? Nanti ini akan diceritain. Eric juga ngomong kalau dia sudah ngasih tahu segala tentang sekolahan Charles ke Striker. Tiba-tiba gas masuk ke ruangan penjara itu dan Cyclops dikalahkan bawahan Striker yang juga adalah mutan. Namanya adalah Lady Deathstrike. Charles dan Eric pun pingsan. Di sekolahan, Logan yang tidak bisa tidur pergi ke dapur dan ketemu Bobby. Mereka mengobrol dan gak lama ada prajurit yang masuk ke sekolah itu. Logan yang punya ketajaman indera lebih pun tahu ada orang yang masuk. Semua murid di sana dibius. Ya, itu adalah pasukan Striker. Logan pun mulai menghabisi prajurit itu dan dibantu Colossus yang membawa murid-murid pergi dari situ. I can help you. Help them. Come on, get in. Let's go. Let's go. Prajurit Striker semakin banyak yang datang. Bobby, Pyro, dan Rock dibantu Logan akhirnya bisa kabur. Striker pun datang tapi tidak membius Logan. Di sini kelihatannya Striker kenal banget sama Logan, tapi Logan gak ingat sama Striker. Tiba-tiba muncul dinding es di sana. Bobby, Rock, dan Pyro datang menyelamatkan Logan dan akhirnya mereka pergi ke rumah orang tua Bobby di Boston, sedangkan Striker akhirnya masuk ke Cerebro. I don't like uncomfortable silence. Di markasnya, Striker masang alat penghambat syaraf di kepala Charles supaya Charles nggak bisa pakai kekuatannya. Ternyata, dulu waktu Jason dititipkan di Charles, Striker pengen anaknya itu jadi manusia biasa. Tapi karena mutasi itu nggak bisa dihilangkan, akhirnya Jason pulang ke rumah dan marah ke Striker dan istrinya. Jason yang bisa memasukkan ilusi ke pikiran orang pun membuat ibunya bunuh diri. Di sini, Lady Deathstrike kayak yang baru sadar dari pingsan. Dan gak lama, Striker memasukkan zat pengendali mutan ke lehernya. Nah, ternyata Lady Deathstrike juga dikontrol oleh Striker. Tapi zat itu gak berpengaruh ke Charles karena Charles terlalu kuat. Di sini Charles sadar bahwa Striker lah yang merencanakan penyerangan ke presiden dengan memasukkan zat pengendali mutan ke tubuh Kurt. Tujuannya adalah supaya manusia membenci dan membunuh para mutan. Nah, dari apa nih ya bahan zat tersebut? Ternyata zat itu diambil dari cairan otak sang anak dan diperlihatkan bekas jahitan di kepala Jason. Udah kayak psikopat aja nih ya si Striker.
Di sebuah bar, penjaga yang tadi sempat nganterin Striker ke penjara Eric lagi digoda sama satu cewek dan dikasih bir yang udah dikasih obat tidur. Ternyata cewek itu adalah mistik yang menyamar dan dia menyuntikkan sesuatu ke badan si penjaga itu. Besoknya si penjaga yang digoda mistik masuk ke penjara Eric untuk ngantar makanan. Anehnya sempat kedeteksi logam di badan penjaga itu. Ternyata yang disuntikan mistik ke si penjaga itu adalah zat besi dalam jumlah banyak. Sehingga Eric bisa merasakannya dan mengambilnya dari badan si penjaga itu. Akhirnya Eric pun bisa bebas. Di rumahnya, akhirnya Bobby ngasih tahu ke orang tuanya dan adiknya kalau dia adalah seorang mutan. Secara garis besar, mereka belum bisa menerima itu, apalagi adiknya yang lebay. Adiknya lalu nelpon polisi dan ngomong kalau ada orang asing masuk dan menyekap mereka. Jean dan Storm akhirnya menangkap sinyal dari alat yang ditemukan Logan di mobil Cyclops. Ternyata alat itu mirip handphone. Logan akhirnya menceritakan semua yang terjadi di sekolahan, lalu Jean dan Storm menuju ke rumah Bobby. Akhirnya polisi datang dan Logan pun ditembak. Pyro yang tidak terima menyerang para polisi dengan apinya. Sementara Rock yang tidak ingin ada korban lagi pun memegang kaki Pyro dan kekuatan Pyro melemah. Rock lalu menyerap semua api yang ada di sana. Gak lama, Logan sadar dan Jean serta Storm sampai di situ. Mereka langsung masuk ke pesawat X-Men dan lalu pergi. Mereka lalu dikepung 2 pesawat polisi dan Storm terpaksa membuat topan di langit. Tapi satu pesawat polisi sempat nembak mereka dengan 2 rudal. Jean sempat membidik satu rudal, tapi yang satunya lagi meleset dan malah menghantam pesawat X-Men dan Rock yang gak sempat pakai sabuk pengaman pun kelempar keluar pesawat. Untungnya ada Kurt yang berteleportasi dan menyelamatkan Rock. Tiba-tiba bolong di pesawat akibat rudal ketutup dan pesawat mendarat dengan selamat. Ternyata Magneto yang melakukan ini semua. Di markas Stryker, Jason yang tinggal bareng Charles mulai memasukkan ilusi-ilusi ke pikiran Charles. Mulai dari gadis mutan kecil yang sebenarnya adalah Jason sendiri dan membuat Charles masuk ke Cerebro. Eric menjelaskan bahwa yang menyerang sekolahan mereka adalah Stryker dan tujuannya adalah Cerebro. Charles ditangkap untuk mengoperasikan duplikasi dari Cerebro di markas Stryker yang sedang dibuatnya. Niat akhir dari Stryker adalah membunuh semua mutan melalui pikiran Charles yang bisa terhubung ke semua mutan dengan bantuan Cerebro. Di sini, Eric juga memberitahu Logan bahwa cakar logamnya adalah hasil karya Stryker. Mystique ternyata sudah menemukan denah markas Stryker yang didapat waktu nyamar jadi Lady Deathstrike, tapi dia nggak tahu di mana lokasinya. Makanya Eric butuh bantuan Jean untuk nemuin lokasinya. Jean akhirnya membaca memori Kurt dan markas Stryker ada di sekitar Danau Alkali, danau yang pernah dikunjungi Logan. Di markas Stryker, dia ternyata sudah selesai membuat replika Cerebro dan semua murid mutan yang tertangkap dikurung di markasnya untuk dijadikan percobaan replika mesin Cerebro itu. Para X-Men sudah sampai di Danau Alkali. Dengan alat canggih di pesawatnya, Storm menjelaskan jalan masuk ke sana yang berupa terowongan. Kalau mereka semua masuk, pasti akan ketahuan Stryker dan Kurt juga nggak bisa teleportasi kalau dia nggak lihat tempatnya dulu. Akhirnya Logan yang mau masuk. Tapi yang masuk ke sana itu harus bisa membuka katup penutup terowongan supaya para X-Men yang lainnya bisa masuk ke markas Stryker. Lalu semua mata tertuju ke Mystique. Kira-kira apa ya rencana mereka? Logan akhirnya masuk ke terowongan itu dan kelihatan di CCTV. Penjaga yang mau ngalirin air ke terowongan itu pun dilarang Stryker. Ketika tangan logam diborgol dan katup penutup dibuka, Stryker pun datang. Tapi anehnya Stryker sadar bahwa ternyata itu bukan Logan. Waktu penjaga di sana mau nembak, Mystique pun menunjukkan keahliannya dan berhasil mengalahkan pasukan Stryker. Dia juga berhasil masuk ke dalam markas Stryker.